underscore Agis. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana ya nyikapi suami yang nggak mau cari kerja? Aduh, kenapa sih? Barangkali suami sedang apa? Sedang sedihkah? Atau apa? Nah itu yang harus kita tahu dulu. Kenapa dia nggak mau cari kerja? Apa nggak mau kerja sih? Ya, ini ada beda nih. Ada beda. Dia misalnya nggak cari kerja, tapi dia kerja di rumah. Ya, bebenah kah, rapiin barang-barang, itu kan juga kerja kan, sudah kerja. Itu juga termasuk kerja. Ya. Tapi ada juga yang emang udah nggak mau cari kerja di rumah, ya nggak kerja apa-apa. Bantuin istrinya pun nggak. Nah, ini juga perlu tahu, kita harus tahu juga kenapa dia begitu. Karena otak laki-laki sesungguhnya Allah kasih ada namanya hipotalamus yang lebih lebar dari perempuan, dan itu hipotalamus itu adalah otak yang bertanggung jawab terhadap pencarian nafkah. Ya, why? Ada apa Swaminda ini? Coba perhatikan sebelum-sebelumnya ada apa? Pernahkah dia kecewa? Pernahkah maaf kita istri itu ngomong sesuatu sehingga dia tersinggung? Atau dia memang dari kecilnya ya dia nggak tahu bagaimana survive ya? Atau mungkin ya stres dia? Kadang ada laki-laki semakin stres semakin nggak bisa apa-apa. Belum lagi nanti ditanya terus sama suaminya, papa gimana sih, abi gimana sih, kok nggak cari kerja gitu, ya. Nah, jadi itu harus cari tahu dulu, kurang lebih apa kira-kiranya. Karena Bu Isa kan kalau tadi cuma bertanya seperti itu beberapa kalimat kan Bu Isa nggak tahu sebelumnya apa, berapa lama sudah menikah, ya. Bisa jadi watak, ya. Ada beberapa watak itu yang memang kalau berkali-kali misalnya sempat gagal itu ini banget, sedih dan jatuh ke emosi apati, ya, merasa putus asa. Dan akhirnya dia menganggap, percuma saya kerja, percuma saya ini. Ya, kalau ada orang bilang percuma saya kerja, percuma saya ini, percuma saya jadi istri, percuma saya jadi suami, percuma saya jadi anak. Kalau ada kata percuma saya, itu berarti sedang level emosi apati. Itu kalau di level emosi, tangga emosi itu paling bawah itu. Bentar lagi depresi. Ya. Nah, ajak juga barangkali diskusi atau ajak barangkali untuk dia bisa diskusi kepada seorang konselor kah, ada psikolog kah, bisa juga kayak gitu. Atau berdiskusi pada guru-guru kita, pada ustadz kita barangkali gitu ya. Iya, coba deh. Ya, dan di luar itu ya senantiasa istri mendoakan. Bayangin dia di depan kita waktu kita mendoakan, bayangin ya, kemudian sinyal yang ada di tubuh kita ini masuk ke dalam jantungnya, akalnya. Terus bayangin dia juga bisa dengan giat dia mencari kerja dan akhirnya diterima di satu pekerjaan, atau mungkin dia berwirausaha sendiri. Karena banyak ibu-ibu juga yang dianggap kerja itu kalau di kantor, nggak gitu. Di rumah aja berwira swasta sendiri, wirausaha, apalagi sekarang apa-apa online, itu udah kerja, ya. Jadi ini juga nih, konsep kerja tuh apa dulu. Ada juga orang menganggap kerja itu kalau di kantor, atau punten kalau dia misalnya pegawai negeri kah, atau pegawai itu dianggap kerja. Please, ini sekarang lagi kondisi kayak gini, ya, ini yang harus dibetulin dulu tuh yang namanya kerja itu, ya, bukan seperti itu. Ya, dia kerja sesuatu dari rumah pun dan bisa menghasilkan ya untuk bisa ya membantu atau menutupi sandang pangan seperti itu, ya itu sudah kerja ya. Nah, ini semua Bu Isa informasinya karena hanya dapat itu, jadi Bu Isa hanya bisa sampaikan seperti ini ya. Oke. Berikutnya Ashifa Zubi Mega. Bu Isa, ya, saya selalu istikharah saat meripatnya soal jodoh. Tapi kenapa semua calonnya jadi dijauhkan? Hingga saat ini saya jadi trauma dengan istikharah dan mulai nggak percaya. Hah? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak percaya sama istikharah? Wah. Boleh nggak istighfar dulu? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, nah, gini sayang, bisa jadi ya waktu istikharah dan setelah istikharah sudah dapat petunjuk, cuman Ananda nggak jeli. Sebut Ananda juga ya karena masih muda kalinya ya. Ananda nggak jeli sayang, ya. Ananda nggak peka terhadap petunjuk itu, ya. Jadi kadang-kadang karena masih muda ya, Anda masih muda ya, masih muda banget dan belum bisa menerima atau dengan peka itu untuk yang mana yang sesungguhnya ini dari petunjuk ini gitu, ya.
Coba deh, kalau sudah istiqoroh senantiasa bilang, ya Allah, mohon ya Allah, ya saya mohon ya Allah bisa tahu yang mana petunjukmu ya Allah. Kasih petunjuk lagi ya, bayangin untuk tahu apa hasil dari istiqoroh ini, kita aja minta petunjuk sama Allah gitu. Ya, nah dan berikutnya, kalau memang ternyata si calon-calon ini menjauh, itu berarti memang belum cocok. Udah cari aja lagi yang lain. Bagus dari awal. Nggak cocok jadi menjauh, daripada nanti ya dipaksain dan nanti di rumah tangga lebih parah lagi. Karena kan Ananda berusahanya lewat istiqoroh, dan itu harus diyakini ya. Dan satu lagi, mungkin Ananda terlalu tergesa-gesa ya, karena Nabi bilang ya bahwa semua doa itu terkabulkan ya, kecuali doa yang menyangkut ke dosa, hal-hal dosa ya. Kedua, doa yang ingin memutuskan kerabat dekat, dan doa yang diminta tergesa-gesa. Ada 3 tuh yang nggak dikabulin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kayak apa itu orang yang tergesa-gesa berdoa? Kata Nabi, orang yang tergesa-gesa berdoa itu ya, dia selalu bilang gini, saya udah doa tapi nggak dikabulin. Saya udah doa, saya nggak dikabulin. Malas saya doa lagi. Itu masuk kategori doa yang tergesa-gesa, dan itu memang nggak diterima doanya. Ya, makanya tadi Bu Yusa bilang coba istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya. Tapi alhamdulillah Ananda mau tanya ya, dan alhamdulillah juga pas banget dapat di, kan ini yang nanya banyak ya. Jadi punten, maaf saudara-saudaraku sayang yang tanya banyak, dan pas banget dipilih-pilih itu bukan karena melihat siapa-siapa, pas banget ya. Nah, ada di situ kadang-kadang ini naik cepat dan nah pas banget ya Ananda ya terlihat oleh Mbak Ica, dan akhirnya dikasih tahu kayak gini. Ini juga sebuah ikhtiar yang luar biasa. Bu Isa sangat salut sama kamu sayang ya. Tapi sekali lagi cobalah ya, stop untuk tergesa-gesa. Doa terus karena nanti kasihan ya, nanti doa yang lainnya nanti hati-hati loh ya, tidak terkabulkan loh. Wih, kasihan. Bu Isa bukan nakut-nakutin, ini memang ada basicnya ya, itu hadis Rasulullah SAW bahwa pokoknya orang yang tergesa-gesa itu nggak dikabulkan. Ciri-ciri orang tergesa-gesa seperti itu, saya udah doa tapi nggak dikabulin. Ingat, jawaban doa itu ada 3 konsep. 1, persis seperti apa yang kita doakan. 2, ditunda dulu karena Allah yang lebih tahu kapan pasnya kita dikasih. 3, diganti jauh lebih baik. Itu konsep jawaban doa dalam Islam ya nak ya. Oke, bismillah, sholat lagi istiqoroh ya. Oke, kalau gitu baik. Wow, ini sudah lewat ya. Baik, sahabat-sahabat Filaku sayang, ternyata sudah lewat. Dan alhamdulillah ini lancar sinyalnya, alhamdulillah, karena beberapa pekan lalu sempat terputus dan tidak asik endingnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat semua yang hari ini hadir menyaksikan konten Ngobrol dengan Bu Isa. Terima kasih juga yang tadi mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf kalau misalnya belum terjawab, dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kita semua. Doa kita semua insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Salam menebar bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.